Gojo Satoru, sang penyihir terkuat di era modern, tumbang. Dan sampai detik ini, internet masih terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama bilang Sukuna itu raja pengecut yang cuma bisa menang karena main keroyokan pakai Mahoraga dan Agito. Tetapi kubu kedua sadar akan satu realita pahit. Sukuna sebenarnya menahan diri. Tunggu, menahan diri gimana nih? Bukannya dia sampai berdarah-darah dan hampir mati kena Holo Purple? Yo nakama semua, hari ini kita gak bakal bahas teori permukaan. Kita akan menyelam ke dasar jurang sistem Jujutsu untuk menjawab satu pertanyaan pamungkas. Gimana jadinya kalau dari detik pertama Sukuna turun dengan wujud aslinya dari era Heian dengan 4 tangan dan 2 mulut tanpa menggunakan teknik 10 bayangan sama sekali? Apakah Gojo bakal menang dengan mudah? Atau justru Gojo bakal kalah lebih cepat sebelum sempat mengeluarkan jurus pamungkasnya? Siapkan camilan kalian, pasang headset, dan mari kita bedah pertarungan paling epik dalam sejarah anime ini secara objektif. Sebelum kita masuk ke wujud Heian, kita harus paham dulu kenapa pertarungan ini dari awal tidak adil buat siapapun yang melawan Gojo. Teknik Limitless atau Infinity milik Gojo secara harfiah adalah cheat code. Bayangkan kalian mau memukul Gojo, pukulan kalian tidak akan pernah sampai karena di antara kepalan tangan kalian dan wajah Gojo ada ruang yang terus membelah tanpa batas. Jadi pertanyaannya, gimana cara Sukuna, seorang petarung tipe slasher atau pemotong, bisa melukai sesuatu yang tidak bisa disentuh? Disinilah Sukuna menggunakan strategi yang bikin banyak orang teriak curang. Dia memakai teknik 10 bayangan milik Megumi. Tetapi ingat, Sukuna itu bukan tipe orang yang manggil summon karena dia lemah secara fisik. Dia memanggil Mahoraga murni sebagai mesin pencari. Seperti ini analoginya. Infinity Gojo itu berangkas dengan password yang mustahil ditebak. Sukuna tidak punya kuncinya. Jadi dia panggil Mahoraga atau sang hacker buat ngebobol berangkas itu. Sukuna cuma duduk manis di dalam bayangan, memperhatikan cara Mahoraga menghack Infinity, lalu meniru kodenya. Ketika Mahoraga beradaptasi untuk yang kedua kalinya, Mahoraga tidak memotong Gojo, melainkan memotong ruang di mana Gojo berada. Itulah blueprint atau cetak biru yang ditunggu-tunggu oleh Sukuna, yang melahirkan serangan paling mematikan, tebasan pembelah dunia. Sekarang kita masuk ke topik utamanya. Gimana kalau Sukuna tidak peduli sama tebasan penebas dunia dan memutuskan buat all in pakai wujud aslinya yang berlengan 4 dan bermulut 2? Buat kalian yang cuma nonton animenya saja, kalian harus tahu rahasia terbesar dari wujud Heian Sukuna. Di dunia Jujutsu, efisiensi teknik sangat bergantung kepada 2 hal, segel tangan dan mantra. Kalau penyihir biasa merapal mantra atau segel, mereka harus berhenti menyerang secara fisik. Tetapi Sukuna wujud Heian, dia nge-cheat dari sistem biologi. Dengan 4 tangan, Sukuna bisa melakukan hand-to-hand combat atau adu pukul menahan serangan Gojo dengan 2 tangan atasnya. Sementara 2 tangan bawahnya sibuk merapal segel untuk mengaktifkan domain expansion. Dan mulut di perutnya, mulut itu bisa merapal mantra tanpa henti untuk memperkuat tebasannya tanpa mengganggu pernapasannya saat bertarung dengan Gojo. Bayangkan adu domain expansion antara Unlimited Void melawan Malevolent Shrine. Saat di dalam domain, pertarungan murni jadi adu mekanik fisik. Di cerita aslinya, Sukuna kewalahan saat adu pukul karena dia harus memakai wujud Megumi yang tubuhnya biasa saja. Ditambah, Sukuna harus menonaktifkan domain amplification supaya Mahoraga bisa terus beradaptasi. Kalau dia pakai wujud Heian, Sukuna bisa full time menyelimuti tubuhnya dengan domain amplification, teknik yang bisa menetralkan Infinity dari Gojo.
dan menghajar Gojo dengan 4 tangannya sekaligus. Dalam skenario ini, domain expansion Sukuna tidak akan hancur dalam 3 menit, yang artinya Gojo akan lebih cepat kehabisan tenaga untuk menyembuhkan otaknya sendiri. Tetapi kalau wujud aslinya se-overpower itu buat adu domain, kenapa Sukuna sampai repot-repot ambil resiko menunggu Mahoraga dan sampai setengah mati dihajar oleh Black Flash dari Gojo? Jawabannya adalah pada perbedaan mentalitas pertarungan mereka berdua. Gojo Satoru bertarung dengan mentalitas one-on-one deathmatch. Targetnya cuma satu, kalahkan Sukuna. Dia bisa all out mengeluarkan 120% potensinya tanpa memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Sebaliknya, Sukuna bertarung dengan mentalitas raid boss. Sukuna sangat sadar, di balik layar sana ada Yuta, Maki, Hakari, Yuji, dan Kashimo yang sudah antri menunggunya lengah. Sukuna tidak cuma harus mengalahkan petarung terkuat di era modern, tetapi dia juga harus memikirkan staminanya untuk ronde kedua, ronde ketiga, dan seterusnya. Itulah kenapa Sukuna menjadikan wujud Heian-nya sebagai kartu truf rahasia. Menggunakan wujud aslinya itu ibarat memakai fitur full heal atau nyawa kedua. Kalau Sukuna memaksa memakai wujud Heian dari awal buat membunuh Gojo, dia mungkin menang adu domain, tetapi tubuhnya bakal hancur lebur dan kehabisan energi kutukan. Begitu Gojo mati, Sukuna dalam kondisi sekarat bakal langsung dikeroyok sama murid-murid Gojo dan mati di tempat. Dengan menggunakan Mahoraga, Sukuna bisa menghemat energi, lalu membunuh Gojo dengan aman dari jarak jauh, memakai tebasan ruang. Dan dengan menyimpan wujud era Heian-nya, dia bisa menghabisi sisa penyihir yang ada. Strategi yang sangat licik. Ya, inilah pemikiran taktis tingkat dewa dari Sukuna. Semua analisa mekanik ini pada akhirnya divalidasi langsung oleh satu-satunya orang yang merasakan kengerian Sukuna secara langsung, yaitu Gojo Satoru sendiri. Saat berada di alam baka dan mengobrol dengan Geto, kalimat Gojo sangat eksplisit dan ia pun berkata seperti ini. Sukuna bahkan belum mengeluarkan semua kemampuannya. Aku tidak yakin bisa menang, bahkan jika dia tidak memiliki teknik 10 bayangan. Banyak fans yang kecewa dengan dialog ini, merasa Gojo terkena pembunuhan karakter. Tetapi kalau kita perhatikan dari sudut pandang yang lain, Gojo hanya jujur kepada dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa kedalaman pemahaman Jujutsu Sukuna, efisiensi energinya, dan kemampuannya membaca aliran pertarungan berada di dimensi yang berbeda. Gojo sudah memberikan segalanya. Dia adalah satu-satunya manusia yang bisa memaksa Raja Kutukan berjudi dengan nyawanya. Namun pada akhirnya, batas antara manusia terkuat dan bencana alam itu sendiri menjadi sangat jelas dan terlampau jauh seperti yang kita lihat. Gojo memang luar biasa, tetapi Sukuna adalah anomali dari zaman keemasan Jujutsu. Kesimpulannya, pertarungan 3 lawan 1 itu bukan bukti kelemahan dari Sukuna, melainkan bukti betapa mengerikannya otak strategis sang Raja Kutukan dalam menembus pertahanan paling absolut di dunia. Tetapi namanya juga teori dan analisa, pasti ada celah buat diskusi. Menurut Nakama, seandainya Sukuna pakai wujud 4 tangan dari awal, apakah Gojo punya counter attack lain yang belum dia tunjukkan? Atau murni bakal habis di adu domain saja? Coba jatuhkan teori terliar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, dan kalau kalian suka pembahasan kayak gini, pastikan sudah subscribe biar tidak ketinggalan asupan konten Jujutsu Kaisen lainnya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.